Iya lama. Dulu kita kan tahun lalu kayak dihidupin. Ya Pak ya kita.
Ada saya iya, karena malam kan, hujan lagi. Itu. Ya, Kalau HP ngerubah nama nih di mana ini? Ini masih namanya nama Sahlan. Udah ketemu nih. Maksudnya nama apa namanya? Ini nama yang dia tuh di apa? Ini Zoom. Oh, dia pakai nama Sahlan. Masih Sahlan. Oh. Dia anu nih. Kalau di
Saya kira Pak Sarlan ikut kuliah lagi. Saya lebar bahan dulu aja. Ini saya di tas baru. Dia tak megang HP kalau apa sih namanya? Atau di tas lah. Ininya dulu. Oh iya iya. Tidak ada. Oh tas. Tas. Di mobil tuh biar anu ya kalau ada apa? Oh kalau kita bawa folder. Iya. Mobil itu kan macam-macam. Ada yang di apa namanya kayak gitu tuh. Oh, nyak mau beli. Ya. Pasti kalau pas kita pakai Google Map, nah itu dah. Ya. Cuman gitu dah kalau enaknya kalau pakai Google Map, biar ada orang di samping kita yang menjadi ininya. Oh iya, kanan kiri. Kan sudah ada sebenarnya. Apa namanya? 500 meter belok kanan. Nah, kalau pas jaraknya pendek itu 200 meter.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Ah, Bapak-bapak, bapak-bapak ini dari Singaraja nggih atau dari Denpasar? Saya dari Denpasar, Bu. Campur Ibu. Assalamualaikum. Denpasar ada Ini Buleleng. nggih, nggih. Macam-macam. Maaf ini saya biasa laptop, tapi ini laptop saya sudah apa namanya wifi-nya bagus. Ini karena ini di Jawa Sidoarjo. Yeah. Jadi apa namanya aja pakai HP aja, nggih. Sementara, nggih. Berapa orang, Pak? Mahasiswanya semua? 12, Prof. Sinyal kayaknya sinyalnya Bu Profesor bentar. Ibunya terlempar berarti ya Pak Ali. Itu yang masuk lagi. Salam. Ada 12, Prof. Pak, ini 12 orang. Yeah. apa namanya? Bagus nggih. Nah, nggih. Ini dari mana? Di kampus atau dari rumah masing-masing, Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam. Suara Dari saya rumah jelas nggih? masing-masing, Prof. Jelas, Prof. Kedengaran. Tuh. Nggih. Stait nggih. Stait nggih, Pak. Nggih, Prof. Nggih, nggih. Nggih. Ini maaf ini loh, apa namanya sinyalnya kok enggak begitu bagus. Mata kuliahnya anu nggih, apa namanya filsafat ilmu nggih. Filsafat ilmu nggih. Nggih, filsafat ilmu. Ini ya saya dapat tugas ini apa namanya memberikan tentang filsafat ilmu. Ini saya perkenalan dulu nggih, Pak. Nama saya Rukmi ya, nggih. Rukmi Sari Hartati sebetulnya namanya. Nggih, saya di sini mendapat tugas mengajar filsafat ilmu sama apa namanya? Aplikasi apa namanya? Agama Islam ya di dalam nggih, apa jenenge? Nggih. Nah, apa namanya untuk sementara, guys, untuk sementara ini karena baru kuliah pertama dan ini HP saya kok juga tumben ini biasanya saya pakai enggak apa-apa ini kok wifi-nya enggak begitu bagus dan ini apa namanya mungkin di hotel ini ya sinyalnya enggak begitu bagus jadi ya ini adanya seperti ini aja tapi bisa ditangkap nggih. Iya. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Ini ada ibu-ibu ini Bapak Ibu anu apa namanya? Asalnya dari Denpasar atau dari mana? Macam-macam, dari Bu. Denpasar ada, Buleleng ada, Ibu. Nggih.
Tabanan juga ada. Nggih. Boleh. Nggih. Saya Jadi asli, ndak saya bisa asli Lombok, nggih, Bu. nggih. Jadi nggih, karena jauh ya jadi ini kuliahnya terpaksa online terus nggih. Jadi saya yang tahun lalu karena mahasiswanya kebanyakan kan ada 1 orang aja dari Karangasem, yang lainnya dari Denpasar, jadi offline gitu. Tapi karena kalau ini bapak-bapak itu jauh ya, jauh dari ini, dari Denpasar ya online aja dulu. Tapi nanti suatu saat kita offline nggak apa-apa, Pak. Nggih. Apa namanya? Ya, Bu. Bapak-bapak umumnya kerja nggih, semua pagi kerja. Nggih, Bu. Nggih. Kerja Ibu semua. juga nggih. Semua sedaya guru. Oke, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kerja. Assalamualaikum Bu dosen. Mohon ngapunten baru masuk. Oh, nggih, wong memang Oke, baru masuk. Ya perjalanan sembranan. Nggih. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Ya nanti terserah. Nanti mau ini mau apa kayak tugas presentasi gitu. Ya jadi saya itu bisa ini mengajar. Nggih. Nggih. Presentasi aja nggih. Tapi nanti saya coba saya sampaikan ya. Soalnya begini nggih Pak, apa namanya? Filsafat itu kan penting nggih. Filsafat itu sebetulnya filsafat falsafah. Jadi kita itu ngerjakan apa-apa ya dengan menggunakan nanti untuk ininya, untuk tesisnya itu juga kita ini kan filsafat ya. Jadi falsafah maksudnya, falsafah itu maksudnya ini misalnya kita mikir itu dari mana kan gitu nggih. Nah, tapi begini bedanya dengan saya juga mengajar filsafat di perguruan tinggi negeri, tapi lain dengan filsafat Islam ya, nggih. Kalau Islam kan ada yang dituju ya. Jadi kan ini semua tujuannya kepada Allah nggih. Jadi filsafat bagaimana kita kan manusia diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan ini apa namanya? Apa? Akal ini untuk berpikir gitu nggih. Nah, tapi kalau pas filsafat secara umum itu masih ini Bapak masih nggih di apa dalam perjalanan nggih. Dalam perjalanan. Saya di rumah, Bu. Hati-hati loh, Pak. Nggih. Hati-hati. Nggih. Tapi bisa nggih mengikuti. Jadi apa namanya filsafat itu beda ya. Jadi ini membandingkan karakter ilmiah Barat dan Islam. Nggih. Kalau Barat itu ini apa namanya menganggapnya bahwa yang nyata aja ya itu yang dipelajari. Jadi itu kenyataannya seperti ini ya seperti ini. Nah kalau kita kan lain. Nah kita kan apa namanya pelajari ya itu nyata atau goib lah. Kita Tuhan kita aja Allah itu kan goib ya. Kita kan nggak tahu Allah. Nah tapi dalam ilmu pengetahuan ini dalam filsafat yang dipelajari orang Barat ini nyata bentuk nyatanya. Jadi apa yang diciptakan Allah langit dan bumi ya mereka itu mencari-cari gitu. Jadi yang benar itu yang seperti apa gitu. Nah, padahal Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya ada dan seisinya langit dan bumi dan seisinya termasuk kita sendiri manusia gitu nggih. Nah, inilah nanti bedanya kita belajar berfilsafat ya, berfilsafat itu ini. Kalau ini kita seperti misalnya di pondok ya, kalau misalnya guru atau ini ya di sekolah gitu, sekolah itu kan gitu aja. Bapak pertama kali diajar itu kan ini ya, nurut ngikuti nggih.
Tapi kalau filsafat barat enggak. Jadi dia ininya sendiri. Jadi ini diberitahu tentang sesuatu gitu misalnya ini aja. Oh, hilang-hilang ya. Misalnya ini aja. Jadi misalnya belajar ngaji misalnya, ngaji. Membaca Al-Qur'an maksudnya. Nggih. Nah, kalau membaca Al-Qur'an itu pertama kan kalau di Jawa loh, kalau di Jawa dulu turutan itu ya. Turutan nggih. Turutan iki kok anu sih. Maaf Bapak kelihatan kedengaran nggih? Dengar Bu, jelas. Oh, Dengar, nggih. dengar, menyimak, dengar. Oke. Mohon maaf, off kamera Bu Aji. Nggih. Dalam perjalanan gitu. Nggih. Ya tadi saya enggak kelihatan Bapak Ibu jadinya saya kira nggih kalau ini turutan ya, belajar turutan itu kan turut kalau orang Jawa itu nurut itu diikuti. Ikuti aja kan gitu nggih. Nah, jadi ikuti aja. Jadi jangan belum sudah apatis enggak mau menerima gitu. Aku nggak tahu nggak ini sendiri nggak mau kan gitu ya. Tapi kita itu menurut dulu. Kita menurut dulu. Ini kenapa demikian dan sebagainya. Nah, itu baru nanti kita ini dibahas satu persatu. Kenapa begini? Kenapa begini? Nah, itu baru kita pelajari seperti itu gitu. Nah, ini kita juga ada RPS ya karena saya sebelumnya di sini saya mengajar di universitas ini yang notabene banyak yang non muslim, jadi filsafatnya bukan filsafat ini filsafat yang berhubungan dengan muslim. Ini kalau kita belajar tentang filsafat Islam ya, jadi tentang ini apa yang kita pelajari di agama Islam kan gitu ya. Ini kalau dengan filsafat barat itu jauh sangat jauh berbeda. Nah, jadi ini kalau di Islam itu objeknya ya objek materialnya itu pemikiran Islam. Ya, pemikiran Islam. Tapi kalau ini ya objek formal itu filsafat ilmu, ya filsafat ilmu. Nah, sekarang ini ada penelitian, jadi di sini hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ini ada karakteristik hubungan karakteristik yang khas, yang jelas ya. Jadi yang cirinya yang khas, yang yang jelas gitu ya. Dan antara sains Barat dan Islam itu benar-benar ini berbeda ya. Ya, jadi dari aspek apa yang kita pelajari itu namanya ontologi, bendanya itu apa gitu ya. Bendanya itu apa. Kemudian epistemologi itu ininya apa? Apa yang dipelajari itu apa saja gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Jadi kita itu mempelajari misalnya mengenai sesuatu benda. Ini benda ini apa sih? Nah, gitu. Rumah misalnya. Nah, caranya kita belajar itu bagaimana? Nah, gitu. Kita belajar dari ini dari depan kita misalnya membangun rumah. Bagaimana caranya membuat kerangkanya, membuat ini temboknya dan sebagainya, pokoknya caranya, epistemologi. Nah, ini apa yang akan kita pelajari, caranya. Nah, terus aksiologi, namanya ada aksiologi. Aksiologi itu untuk apa sih? Gitu. Kita mempelajari itu untuk apa kegunaannya. Ya, jadi ini misalnya kita tahu benda ini apa? Pisau. Pisau itu kenapa itu dikatakan pisau? Nah, gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana menggunakan pisau? Nah, gitu. Jadi hal-hal yang berguna. Kalau di Barat seperti itu. Ininya mempelajari itu aja. Ya, jadi ini sains Barat ya. Nah, kalau
Islam ya. Ini sebetulnya hampir sama. Ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Perbedaannya yang paling mencolok ya. Kalau itu yang kita pelajari dan sebagainya itu apa dan sebagainya itu kegunaannya itu sama, hampir sama. Ya, jadi kita mempelajari palu ini namanya palu. Ini untuk apa kegunaannya dan sebagainya itu ini. Palu itu dibuat dari apa ya epistemologinya itu sudah jelas ya. Jadi yang namanya ini. Nah, sekarang perbedaannya yang paling mencolok di sini adalah ada tidaknya pengakuan keberadaan Allah. Ya, ada tidaknya pengakuan keberadaan Allah. Soalnya kan kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Kan kalau kita Muslim, kita percaya adanya Allah. Kita percaya ya keberadaan Allah. Loh, wong ini apa namanya kalau di Al-Qur'an itu kan apa namanya yang gaib ya. Kita apa namanya di surah Al-Baqarah itu kan apa namanya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Jadi ini kitab yang apa namanya yang di dalamnya itu apa namanya tidak diragukan lagi. Ya, jadi Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ya wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi percaya orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, sedang ini enggak. Ya. Kalau ini barat itu apa namanya? Filsafat barat enggak tahu yang gaib, dia enggak ngerti, enggak ini. Ya, jadi dia tidak percaya ya karena apa? Enggak bisa dilihat. Ya enggak bisa dilihat kan gaib. Allah itu gaib. Malaikat gaib. Ya kan kita banyak ini. Nah, jadi ini nanti yang kita pelajari itu ini bedanya filsafat ilmu dengan ini kita gunakan tetap filsafat ilmu itu terdiri dari apa aja, apa yang kita pelajari. Penelitiannya nanti juga sama gitu ya. Ya, cuman kita mengaku kita ini kan hal yang gaib itu kita ya ini ya mengakui kalau ini tidak ya. Jadi kalau yang ini yang ala barat maksudnya ya jadi filsafat yang ala barat ya ini tidak mengakui tidak ada pengakuan ya tentang keberadaan Allah ya. Nah, jadi di sini keilmuan Islam itu kalau kita berasal dari Nabi Muhammad memang sudah ini kan ya jadi yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan pemikir ya pemikir Islam berikutnya. Jadi sudah ada terus kita pikirkan. Nah, kalau ini gitu, makanya itu tadi seperti ceritanya turutan itu tadi. Pertama itu nurut dulu, gitu loh ya. Pertama nurut dulu kita itu apa namanya diajari batas atau belajar membaca Al-Qur'an. Nurut, kita nurut. Nah, turutan. Nah, makanya kemudian kita membaca, menghafal dan sebagainya itu kan nurut turutan. Nah, setelah turutan itu selesai, nah itu baru kita mempelajari gini. Ya ada tajwid, ada apa. Pertama nurut dulu. Nah, ini enggak ada di filsafat barat, enggak ada. Ya filsafat barat kenapa kok demikian kan gitu ya. Ya, satunya SMP, satunya itu. Makanya anak-anak ini katanya nggak ada bimbingan ya. Iya. Nggak ada bimbingan sama apa. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi Pak Zainal, mute dulu. Ya. Suaranya Pak. Ya. Jadi filsafat ilmu ya itu apa namanya mencakup sebentar saya ini kan. Ya, jadi ini entar. Jadi filsafat ilmu itu apa namanya? Entar. Ya, sifat dari ilmu ya, sifat dari ilmu itu dalam Islam itu mencakup fasilitasnya ya. Fasilitasnya apa, prosesnya apa dan tujuannya apa ya. Tujuannya ya jelas tujuannya kepada Allah ya. Ya jadi secara epistemologis cara kita mempelajari sesuatu. Nah, itu epistemologi. Ya, itu bahasa
asingnya begitu, epistemologis. Nah, ini bermakna, maknanya ini ya bahwa Islam itu menerima rasio dan rasa. Rasio dari akal kita. Ya manusia ini rasio, ini begini, ini ada. Ini kan hilang ya, barang ini hilang. Loh, kenapa hilang? Mesti ada yang ngambil. Nah, kan gitu. Itu rasio. Jadi dari rasio. Ya, apa yang ada di rasio. Nah, dan juga rasanya gitu. Jadi ini yang enggak ada di filsafat barat itu gitu. Ya. Jadi ini kalau barat ini rasio, ini kalau ini berdasarkan rasio ya ini enggak masuk ini gitu. Ya biasanya seperti itu. Ya. Nah, jadi ini rasio dan rasa ya. Nah, juga wahyu dan intuisi itu ininya manusia sendiri, wahyu. Jadi wahyu dari Allah, memang diberikan oleh Allah ya. Sedangkan tujuan dari ilmu itu untuk mengungkapkan kebenaran ya. Jadi kebenaran ini benar tidak ya gitu ya. Jadi kebenaran dalam mengejar kebenaran yang tertinggi. Jadi kebenaran yang tertinggi itu adalah Allah. Nah, kalau kita itu nanti ininya ke situ ya. Jadi filsafat itu kalau menurut Islam demikian ya. Jadi ini beda. Jadi ilmu yang dipelajari ini ya. Nah, ini ilmu dan manusia itu adalah dua realitas yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu karena apa? Karena manusia diberikan akal oleh Allah itu untuk berilmu. Diberikan akal oleh Allah, ya Allah Maha Pengasih. Kita diberikan akal untuk berilmu, untuk belajar. Kita diberikan kolbu hati ya. Jadi untuk merasakan susah, senang dan sebagainya kan gitu ya. Dan namanya manusia ya. Ya, manusia kita dilengkapi oleh hati, kemudian kolbu ya, kolbu. Jadi bukan hati hepar, bukan. Jadi ini hati, kolbu dan akal. Ini untuk merasakan, hati untuk merasakan, akal ya untuk berilmu. Kemudian jasad kan gitu ya. Kalau manusia itu kan terdiri dari 3 itu. Kemudian jasad. Nah, jasad untuk beramal. Kan gitu kalau Islam itu seperti itu, gitu ya. Ya, ini bedanya di sini. Ya, jadi ilmu itu merupakan komponen penting dalam mendukung eksistensi manusia. Ya, kita harus tahu, kita harus belajar. Ya, jadi sebagai seorang manusia, memang kita Allah kan sudah menjanjikan bahwa orang yang berilmu itu akan derajatnya lebih tinggi ya daripada yang tidak berilmu. Ya, jadi ilmu yang benar tapi ya. Jadi di sini yang dimaksud ilmu yang benar ya. Nah, jadi itu ini untuk ilmu itu merupakan komponen penting dalam mendukung eksistensi manusia. Ya, jadi karena secara kodrati manusia itu adalah dikatakan di sini manusia itu hewan yang berpikir. Ya, ini kita sama-sama ciptaan Allah, dianggapnya manusia itu hewan yang berpikir. Memang sama semua ciptaan Allah yang hidup. Itu kan manusia, binatang ya. Nah, kalau dalam filsafat barat itu manusia itu adalah hewan yang berpikir. Karena apa? Karena dia punya pikiran ya. Manusia itu punya pikiran. Ya, jadi ciptaan Allah itu ya kan ada benda mati, ada benda hidup ya. Kan ini ada batu, ada sungai, ada semua itu ciptaan Allah. Ada jadi benda mati, ada benda hidup ya, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup, manusia hidup. Ya, jadi ada yang hidup, ada yang benda mati, batu ya itu ya ini air gitu ya. Nah, ini ilmu itu sebagai suatu realitas ya. Tapi sebaliknya juga dipengaruhi oleh cara pandang orang atas ilmu itu sendiri. Cara pandang sesuatu itu dipandang oleh orang sebagai ini yang bermanfaat
ada juga yang mengatakan bahwa apa itu enggak ada manfaatnya loh. Orang lain-lain ya. Jadi cara pandangnya ilmu itu sendiri. Ilmu tentang apa? Ya, jadi orang yang enggak ini ya enggak membutuhkan dan sebagainya enggak ada kepentingannya. Ya, jadi kemudian dikenal sebagai namanya paradigma. Ya ini istilah-istilah seperti itu. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini saya percaya bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu itu sudah banyak membaca tentang ini apa namanya, kan sudah pernah di S1 ya, pernah di S1 berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu itu sudah pernah membaca yang namanya tulisannya orang, jurnal, namanya jurnal. Ya. Nah, filsafat ini tentang filsafat ini banyak sekali ya di dalam jurnal itu banyak sekali. Ya. Nah, terus ini nanti saya bantu ya. Jadi dengan ini apa namanya? Saya enggak Mbak mengajarkan tentang filsafat barat lah. Ya, jadi tentang Islam aja. Karena apa? Karena ini hubungannya ini filsafat barat dengan Islam bedanya itu memang jauh ya. Jauh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu-ibu minta ini dengan ini apa namanya? Paper, jadi membuat suatu tugas gitu ya. Tugas paper nanti saya kasih tugas paper nanti untuk dipresentasikan ya. Jadi tapi begini, caranya begini, setiap minggu saya enggak mau terus nanti dibiarkan aja dulu, nanti aja kalau mau presentasi baru ini ditunjukkan, itu jangan. Ya. Jadi setiap minggu Grace. Grace itu namanya ini apa namanya? Kemajuannya itu nulisnya itu sampai di mana gitu. Ya. Nah, ini pertama itu kita mempelajari ya tentang sesuatu. Nanti apa namanya? Kita ini dulu ya. Jadi kita belajar dulu tentang ini apa ya, filsafat itu apa, kan karena belum ini ya, belum pernah bersinggungan dengan mata kuliah ini. Ya, jadi filsafat tentang sesuatu, filsafat itu apa ya, keingintahuan manusia. Nah, ini kalau ini kan keingintahuan manusia tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, ini kita harus ada sesuatunya itu apa? Benda atau apa? Ya, jadi benda, sesuatu benda. Ini benda ini ada ini apa namanya, gunanya atau tidak? Ya, jadi benda ini ada gunanya. Bagaimana cara memperoleh benda ini? Ya, ini bagaimana menjawab, bagaimana itu epistemologi itu namanya. Yang tadi saya sebutkan namanya epistemologi. Ya. Kemudian ada aksiologi, itu gunanya untuk apa sih? Kalau enggak ada gunanya enggak perlu dipelajari. Nah, gitu. Ya. Ya, jadi ini apa namanya? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu caranya bagaimana? Terus gunanya apa sih? Nah, gunanya apa? Nah, ada gunanya. Ini wahyu Allah, wahyu ilahi yang perlu kita pelajari. Karena apa yang harus kita lakukan dan kita hindari ada di situ semua. Nah, ya kan ada gunanya. Gunanya Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, kita bisa membaca Al-Qur'an, bisa tahu apa yang harus kita lakukan, bisa tahu apa yang harus kita hindari, kan gitu ya sebagai manusia. Dan gitu itu salah satu ini apa namanya, salah satu ini apa yang falsafah. Jadi apa ya, sebetulnya ini apa namanya, hal-hal yang apa ini penting sekali, hal-hal yang perlu kita lakukan dan ada kebenarannya. Nah, gitu. Ya, jadi ini apa namanya? Ini banyak ilmuwan ini, ilmuwan apa namanya? Muslim ya. Jadi seperti Al-Ghazali apa itu ilmuwan muslim ya, jadi banyak menceritakan tentang ini. Ya, jadi
tentang ilmu ya, ilmu itu ilmu dan filsafat ini. Ya. Nah, jadi bersifat objektif. Nah, ini paradigma itu mengarahkan ilmu ke ilmu yang dikembangkan ya. Jadi itu mengarahkan ilmu yang dikembangkan ya. Jadi ilmu itu kata lain sebagai objektif. Ilmu itu objektif. Objektif itu maksudnya apa ini yang diinikan? Objektif. Ya, jadi kita memandang ini benda apa? Ini benda meja. Ya memang meja. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada yang mengatakan kursi. Objektif. Semua bilang itu meja. Nah, gitu. Objektif. Jadi enggak ini. Benar, ini benar. Ya benar, objektif gitu. Ya. Nah, demikian juga ilmu. Ilmu ini dipelajari sudah benar, ada benarnya. Ini benar. Nah, gitu. Nah, tapi suatu saat seandainya terbukti bahwa ilmu itu salah, kalau di ini ya, jadi di dalam ilmu pengetahuan ya, jadi kita tidak mengatakan Barat atau Islam ya. Kalau seandainya itu ada kesalahan, kesalahannya itu ada di mana? Nah, itu ini jelas gitu ya. Jelas. Jadi ilmu itu dipelajari seperti itu. Ya, demikian juga nanti halnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu waktunya mengerjakan tesis, gitu. Tesis. Apa yang sudah dilakukan orang? Orang melakukan seperti ini. Nah, terus ini kenapa kok demikian? Nah, ini belum disebutkan. Kenapa kok demikian? Oh, ini disebabkan karena ini. Oh, nah berarti ini kalau pendapat saya tidak begitu. Nah, kenapa? Kenapa kok tidak? Karena ini dianggap ada kekurangannya begini. Nah, Bapak Ibu menambahkan. Nah, yang ini benar ya. Jadi tapi harus ada rujukannya ya, harus ada rujukannya. Dari bukunya ada rujukan itu maksudnya apa ya? Ini referensi. Ya, jadi dari penelitian si A gitu ya. Si A mengatakan bahwa ini seperti ini. Nah, tapi ini begini. Nah, ini bagaimana? Mana yang benar? Nah, kemungkinan juga kedua-duanya ini ada perbedaan. Nah, sekarang ini kita melanjutkan. Jadi kenapa ini ada perbedaan dan sebagainya. Nah, itu ini tesis. Kalau tesis itu enggak begitu sulit, enggak kayak disertasi. Disertasi itu nanti kalau sudah doktor itu yang namanya disertasi. Disertasi itu harus menemukan sesuatu. Tapi kalau ini tidak, penelitian orang lain saja, ya penelitian orang lain saja, kemudian kita kembangkan gitu ya. Kita kembangkan ke arah ini. Ini seperti ini. Ah, ini manfaatnya apa sih? Nah, gitu, untuk manfaatnya untuk apa? Nah, kenapa demikian? Nah, itu Bapak teliti boleh bisa saja. Ya, jadi untuk ini tesis itu. Ya, jadi dalam penulisan tesis. Ya, jadi ini objektif ya. Jadi ilmu itu objektif atau as such itu objektif. Ya, di satu sisi pandangan orang atas ilmu bersifat subjektif, tergantung pada orangnya. Ilmu ini bersifat subjektif. Subjektif itu maksudnya menurut orangnya masing-masing. Menurut saya ini begini. Nah, menurut orang lain belum tentu. Nah, gitu. Belum tentu cocok. Nah, ini menurut saya cocok betul. Karena apa? Karena ini begini. Nah, gitu. Tapi orang lain punya pendapat sendiri. Jadi jangan mengira bahwa misalnya orang kita berkata begini, ini begini gunanya itu untuk ini. Menurut kita, menurut orang lain belum tentu. Oleh karena itu orang itu kan ya
ini jangan apa namanya mengecat orang lain, kamu salah kan. Ya, jadi kemungkinan dia ada benarnya. Nah, gitu. Ya, jadi orang masing-masing orang ini. Ya, jadi itu ilmu filsafat. Ya, jadi kita mencari ilmu itu seperti apa caranya. Ya, jadi itu tadi ada namanya apa namanya bendanya, ontologi, namanya ontologi itu bendanya. Apa yang kita mau pelajari. Terus ada epistemologi. Bagaimana sih caranya? Kita mempelajari itu loh. Bagaimana ilmu itu bagaimana. Nah, gitu. Terus aksiologi gunanya untuk apa sih? Lah kalau tidak ada gunanya tidak usah dipelajari. Nah, itu filsafat itu demikian. Ya, jadi apapun itu mesti ada, 3 unsur itu ada. Ya. Ya, belajar tentang kita mencari kebenaran apa namanya tentang segala sesuatu. Ya, jadi itu apa namanya ada gunanya enggak gitu deh. Kalau ada gunanya apa tentang apa. Nah, jadi misalnya kan kalau di ilmu saya itu ada ini cloud itu ya sistem di apa namanya di cloud gitu kalau di komputer itu kan ada nanti disimpan di cloud ya gitu. Di cloud nanti lakukan perhitungan di sana gitu, dilakukan perhitungan. Zamannya kan sudah maju ya. Zamannya sudah maju dilakukan perhitungan di sana. Oke, nanti hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya seperti ini. Itu kita menerima hasilnya seperti ini. Itu ada gunanya enggak? Ya ada, itu ada gunanya. Kan ilmu-ilmu sekarang yang sudah maju, ilmu teknologi informasi yang sudah maju itu seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang ini apa namanya ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi inilah kita sebagai seorang muslim, seorang ilmuwan muslim juga jangan ketinggalan. Jadi kita belajar ilmu tentang filsafat itu seperti apa kalau filsafat muslim ya. Jadi sebagai contohnya gini ya. Nah, jadi pada pemerintah Muawiyah ini yang apa namanya yang mempunyai keingintahuan yang tinggi tentang galaksi. Nah, gitu, tentang galaksi ya, pelangi, terus tempat terbitnya matahari. Ya, jadi ini ilmu ya, ilmu yang harus dipelajari. Ya, jadi ini menstimulasi para ilmuwan itu untuk ini menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu seperti apa? Nah, ini yang dipelajari. Ada yang dipelajari, ada bendanya. Yang dipelajari itu apa? Terus bagaimana caranya mempelajari? Ya, gitu. Ya berdasarkan penelitian-penelitian ya orang-orang yang meneliti sebelumnya itu, ya, penelitian yang sebelumnya itu seperti apa? Nah, gitu. Ya, terus ini kita apa namanya? Kita lihat caranya seperti apa. Lah ini gunanya untuk apa? Nah, gitu. Ya, jadi gunanya untuk apa? Jadi perlu bisa dipertanggungjawabkan gunanya itu ada. Ya, jadi ini namanya ilmu astronomi, ilmu tentang perbintangan. Ya, jadi kita walaupun muslim, kita seorang muslim jangan ketinggalan dengan ini ilmuwan barat ya. Jadi ini cuman bedanya yaitu bedanya kita punya Allah ya, kita punya Allah ya, semua kita kembalikan kepada Allah ya. Perkembangan ilmu, lawang ilmu itu sudah ada di Al-Quran sebetulnya kan gitu ya. Ilmu itu sudah ada di Al-Quran ya, tentang galaksi ya, tentang misalnya apapun, tentang ilmu kedokteran. Coba ilmu kedokteran itu sebetulnya sudah ada di Al-Quran ya, itu berapa ribu tahun yang lalu ya. Nah, itu sudah ada. Nah, dipelajari oleh manusia itu baru abad 20 kemarin. Baru dipelajari. Nah, gitu. Ya, jadi manusia itu keingintahuan tentang ilmu itu besar. Ya, jadi jangan merasa nanti kalau mempelajari menemukan sesuatu.
Ya menemukan sesuatu yang sudah ada. Ya itu di dalam Al-Qur'an yang sudah ada. Ya. Jadi menemukan sesuatu, oh iya benar, ini ternyata begini, ilmu ini begini. Jadi bukan terus menemukan sesuatu terus jadi sombong. Jadi sombong terus itu aku loh yang menemukan. Oh yang menemukan ini aku. Aku yang ngerjain ini sehingga menemukan seperti ini. Itu di Al-Qur'an sudah ada, sudah ini ya. Jadi itu ilmu Allah itu banyak ya. Jadi kita mempelajari. Ya jadi kalau bedanya orang Islam sama orang ini orang yang non Islam itu ini apa namanya cara pandang ya. Jadi itu beda. Ya, jadi ilmu-ilmu sebetulnya sudah ada di dalam Al-Qur'an sudah ada. Oh, tentang misalnya tentang di udara itu di atas itu tidak ada udara. Ya, di atas tidak ada udara. Jadi makanya kalau dalam Al-Qur'an sudah disebutkan sama Allah bahwa kalau orang yang tidak taat ya. Jadi kalau orang yang sesat itu nanti tambah ini kan sama Allah. Pokoknya sama dengan orang yang naik ke atas ya, ke atas langit gitu. Naik ke atas langit. Sesak dadanya. Ya kan gitu ya. Nah, itu ilmu fisika. Fisika baru dipelajari orang. Bahwa di atas itu memang tidak ada udara. Ya jelas di atas tidak ada udara. Orang akan ini apa namanya kehabisan udara. Ya sesak nafasnya. Nah, ini gambaran di dalam Al-Qur'an. Gambaran orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Dia itu akan sesak nafasnya sesak ya di ini apa namanya di ini sama Allah sebentar saya buka pintu. Ya jadi seperti itu. Ini nanti apa namanya dasar-dasarnya aja nanti Bapak Ibu untuk menyusun apa namanya ini apa yang akan dipresentasikan gitu. Tapi banyak baca dulu ya. Jadi banyak baca dulu tentang ini tentang apa namanya filsafat gitu ya. Nah, jadi ini perkembangan keilmuan Islam itu juga ini ya distimulasi oleh pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an ya. Jadi untuk berpikir. Jadi jangan ini kan untuk apa namanya ini. Jadi kita jangan menduga-duga kan ada yang ilmu yang menduga-duga gitu ya. Jadi menduga-duga ini begini. Ya jadi apa namanya seandainya ini begini bagaimana menduga-duga. Ini pokoknya di ini apa namanya ada dasarnya ya. Jadi apa namanya distimulasi oleh pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an ya. Jadi untuk berpikir tentang alam semesta ya, kita berpikir tentang alam semesta. Allah sudah membuat begini. Ini apa namanya bagaimana. Jadi dasar pemikirannya itu. Nanti coba dilihat di jurnal ya, di jurnal nanti ini akan timbul ide ya, akan timbul ide apa yang harus disampaikan. Ya, jadi misalnya terkait dengan penciptaan alam semesta ya. Ya, jadi ini fenomena turunnya hujan. Ya, fenomena turunnya hujan. Ya, itu seperti apa? Ya, itu sudah ini kan sebetulnya ya di dalam Al-Qur'an juga sudah ada ya. Guntur apa itu ya? Dahr ya. Jadi itu apa namanya? Di surah ini ya. Jadi apa namanya? Di apa namanya dicari di dalam Al-Qur'an itu ada ya. Jadi penciptaan manusia ya, penciptaan manusia ya. Kalau misalnya ya kayak apa kalau diibaratkan hukum apa namanya ini Darwin itu ya apa namanya evolusi
Oh ya, Teori. ya. Nah itu kan dia menganggap manusia itu dari nih ya dari hewan kan gitu ya. Terus ini ya jadi sebetulnya lah kalau ini apa namanya kalau menurut Allah, wong Allah itu yang menciptakan, Allah itu menciptakan manusia dari dulu zaman dulu karena zaman ini sama aja ya kecuali Nabi Adam kan memang dari tanah ya setelah itu ya anak turunannya ya kan lain ya dengan ini apa yang diinikan oleh Darwin itu ya evolusi Darwin ya teori Nggih. evolusi. Nah, itu kita bisa berpikir dari situ ya. Jadi jelas berdasarkan ini apa namanya berdasarkan penjelasan tersebut. Jadi apa-apa yang ada ini di sini ini yang disebutkan di sini tampak jelas cara Islam itu menempatkan wahyu sebagai sumber. Ya, jadi menempatkan wahyu sebagai sumber. Nah, jadi nanti kita ininya baca yang ini Islam aja ya jadi apa namanya filsafat kan banyak ya jadi nanti ini apa namanya coba kalau dibandingkan bisa dibandingkan dengan ilmu yang ini dari dunia barat ini bisa ini kan dibandingkan ya. Nah jadi apa namanya untuk ilmu pengetahuan ini bagus sekali. Ya, jadi karakter keilmuan Islam itu memang khas ya, memang khas ya. Jadi berbeda dengan keilmuan dari ini apa namanya Barat. Ya, jadi ini berdasarkan pada rasio, banyak berdasarkan pada rasio aja. Jadi lah kalau rasio ini kita mikir rasio. Loh, kok bisa loh kita itu menyembah Allah? Allah itu yang mana? Yang disembah itu yang mana? Loh, kan Allah itu gak gaib. Ya kita kan nggak ini ya kan berdasarkan rasio. Ya rasio akalnya manusia itu sampai sak berapa. Nah, kan gitu. Ya ini kita ini aja. Ya jadi secara ini nah karena kita punya Allah, kita punya kitab ya, kitab Allah jadi kita tahu gitu loh ya. Jadi kita ini apa namanya? Ya, jadi kita apa ngerti gitu ya. Jadi lebih baik ya. Jadi lebih baik nanti membuat ininya daripada ini ya. Jadi epistemologi tetap ininya apa namanya urut-urutannya itu aja ya. Jadi epistemologis ya, epistemologis ya. Jadi kalau epistemologis itu keilmuan Barat itu bersifat pragmatis ya. Jadi tetap aja ya materialistik, pragmatis materialistik. Nah, itu tidak lepas dari pandangan ontologi. Ontologi itu apa yang mereka pikirkan ya. Ontologis atas ilmu, apa yang mereka pikirkan itu tentang ilmu. Ya, jadi tidak mengakui adanya realitas yang metafisik itu kan metafisik ya. Jadi meta itu maksudnya meta itu di luar fisik, di luar fisik ya kita enggak kelihatan ya, kita enggak ini di luar fisik, metafisik ya kayak apa namanya metafisika ada metafisika fisik ya. Ya fisiknya kita ya jadi sebagaimana dipahami oleh ini Auguste Comte ini peneliti Barat ini juga bahwa saat ini eranya itu sudah positivis ya positivistik itu ya seperti itu tadi jadi berdasarkan pada ini aja rasio aja ya jadi ilmu sudah meninggalkan era yang teologis. Ya, jadi menurut dia positivistik itu dia sudah meninggalkan era teologis itu ketuhanan. Sudah ya pokoknya semua itu kalau makanya orang kalau ini alam memberikan gitu kan ini alam memberikan ini warna yang indah ini. Enggak percaya. Kalau Allah yang sudah menciptakan seperti itu enggak. Itu alamnya karena alamnya begini, itu menjadi bentuk begini. Nah, gitu. Ya memang mungkin nanti karena misalnya ini udara bukan alamnya,
Jadi karena udaranya begini, ini warnanya itu jadi berubah menjadi misalnya Bapak menanam bunga ini di bedugul sama menanam di rumah enggak sama. Kenapa? Ya itu memang itu Allah itu ini menguji manusia itu ininya sampai di mana sih? Ya. Jadi apakah yang ini membedakan itu? Nah, gitu. Kalau kita berpikir ini kenapa ini warnanya ini karena kita belajar. Nah, ini karena ini matahari ya dan udaranya sifatnya seperti ini ya dibandingkan dengan di sana udaranya dingin dan sebagainya. Kalau udara dingin itu menyebabkan seperti apa dan sebagainya itu ya ilmu yang ini yang kita pelajari itu. Tapi tetap itu kan dari Allah yang memberikan seperti itu ya. Jadi ini persoalan yang kita hadapi. Ya, ini pandangan ontologis atas ilmu yang tidak mengakui adanya ini, yang metafisik ini tadi. Ya, nah kemudian ini ini ilmu sudah meninggalkan era teologis maupun metafisik, hanya kebenaran rasional empirik. Nah ini bedanya rasional empirik ya. Jadi rasio empirik itu bisa dilihat gitu. Ya karena empirik kayak praktikum, kita praktikum datanya seperti ini hasilnya begini ya seperti ini. Nah, kenapa begitu ya enggak tahu, pokoknya berdasarkan perhitungan itu seperti itu, berdasarkan pengamatan seperti itu, pengamatan kita ya manusia. Nah, itu ciri positivisme itu seperti itu. Ya, jadi ini yang enggak seperti itu ya enggak dapat dipercaya gitu ya. Jadi yang dia percaya pada seperti itu. Nah, ini pandangan ini ya nilai moralitas yang tidak dengan mudah dapat dipahami secara positivistik itu ditinggalkan. Ya padahal sebenarnya nilai itu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan ilmu dan bahkan mendasarinya itu sebetulnya bisa. Cuman cara pandang mereka yang tidak ini. Kenapa demikian gitu ya. Nah, jadi itu ini salah satunya nanti bisa dibaca di dalam jurnal-jurnal ya yang sudah terbit misalnya tentang apa ya itu bisa bisa ditulis ya. Coba nanti kita bahas ya, kita kita bicarakan ya kalau setelah tentang apa misalnya membahas tentang apa dipresentasikan, kemudian setelah itu ya tentu saja ada ini nanti revisi nanti tiap ini akhirnya sudah bisa dapat ya sama kalau Pak Darsono kurang tahu saya caranya seperti apa. Kalau Pak Prof Amang ya kalau seperti ini nanti kan kita ini ya apa mata kuliah namanya ini tentang pendidikan agama Islam ya. Nanti setelah ini kan nanti 2 kali kita. Nah, saya sama Pak Prof Amang yang keduanya. Itu tentang ini evaluasi pendidikan agama Islam. Ini juga seperti itu. Nah, maksud saya harapkan nanti ini menyimpang dulu dari sini ya. Sama dengan ini, tapi kalau ini tentang filosofi ya, tentang filsafat ilmu. Nah, kalau ini nanti tentang pendidikan agama Islam, ini Bapak harus ini dulu, harus sama aja. Jadi ini misalnya pendidikan agama tentang ini kan karena pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam di tempat Bapak
mengajar atau misalnya guru di tempat Bapak Ibu mengajar atau di mana terserah, atau di ini majelis-majelis ilmu, majelis taklim misalnya ya, jadi di ini di apa namanya di masjid-masjid atau di ya ini majelis ilmu misalnya ibu-ibu ya kan, ibu-ibu kan bisa ada misalnya kajian-kajian. Nah, itu ininya mereka bagaimana? Jadi apa namanya reaksinya atau pandangannya itu seperti apa? Biasanya agak sulit kalau ini kalau misalnya ini enggak apa namanya enggak selalu sukses. Jadi misalnya begini. Jadi tentang pandangan Islam ya, pandangan Islam oleh ibu-ibu misalnya ya. Itu dengan remaja itu bagaimana? Ini bedanya cukup signifikan. Ya, ada yang kayak seperti kalau ini remaja, ini dia ikuti, bisa mengikuti terus ya. Ya, jadi bisa ini kalau ini salah, ya salah. Jadi dia tahu apa namanya mana yang benar, mana yang salah. Kalau ibu-ibu ini karena sudah kebanyakan ya, jadi mungkin mikirnya sudah banyak dan sebagainya. Jadi terus di ini kan seolah-olah apa yang kajian-kajian apa yang ada disampaikan oleh ustadz itu enggak ya pokoknya ini enggak dilaksanakan seperti itu. Ya itu yang kemarin kita ini kan kita apa namanya kita berikan kepada beliau-beliau itu ya sama aja presentasi gitu. Ya cuman itu karena sebetulnya kita kan ada ininya. Nanti terserah Bapak-bapak, Ibu-ibu mau bagaimana ya. Jadi mau langsung ini apa namanya mencari judul kemudian dipresentasikan atau ini dulu kuliah dulu sebentar. Jadi apa yang harus dipelajari itu misalnya begini ya. Misalnya begini. Apa namanya? Mengenal Allah ya. Kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah seperti apa sih ma'rifatullah itu? Nah, gitu. Ya, jadi kita ini apa namanya? Sudah mengenal Allah. Tapi masih aja ya, masih aja percaya kepada yang ya selain Allah. Jadi misalnya aja apa namanya biar dagangannya laris, aku apa namanya kamu datang ke ini loh, minta tolong untuk ini ya. Jadi terus nanti dikasih pegangan gini-gini. Nah itu kan sudah namanya menyekutukan. Nah itu nggak ngerti bukan berarti mereka ndak percaya kepada Allah. Sholat ya sholat ini sholat terus ini apa namanya ini ya gitu apa namanya pokoknya perintah Allah ini kan sholat subuh sholat zuhur sholat terus tapi ya gitu sesama teman misalnya ya sesama teman saling bermusuhan kemudian ini